Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Putriatira dengan NIM J1A1181206. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rapid test COVID-19. Tapi sebelum kita melangkah ke bagian rapid test COVID-19, kita harus mengetahui dulu apa itu COVID-19. COVID-19 atau biasa disebut dengan coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Awalnya, pada tanggal 31 Desember 2019, Tiongkok melaporkan kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Tapi dalam 3 hari, pasien dengan kasus tersebut berjumlah 44 pasien dan terus bertambah hingga saat ini, dengan berjumlah ribuan kasus. Pada awalnya, data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan suatu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi coronavirus. Kemudian jenis beta coronavirus tipe baru diberi nama 2019 novel coronavirus atau 2019 NCOV. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2020, WHO memberi nama virus baru tersebut sebagai SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya sebagai coronavirus disease 2019 atau disebut COVID-19. Dan untuk Indonesia sendiri, sejak pertama kali kasus ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020, itu hanya waktu rentang sebulan kasusnya sudah mencapai ribuan kasus. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu coronavirus dan mengetahui asal-usul dari coronavirus, selanjutnya kita masuk ke bagian rapid test. Jadi, rapid test adalah metode screening awal yang digunakan untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh. Rapid test ini menjadi bermanfaat karena keluar lebih cepat, membutuhkan biaya lebih murah, dan dapat dilakukan pada lingkungan dengan tenaga dan sarana kesehatan yang terbatas. Selanjutnya adalah kriteria orang yang akan di rapid test. Kriteria orang yang akan di rapid test yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP atau pasien dalam pengawasan. ODP adalah seseorang yang mengalami gejala demam mulai dari 38 derajat Celcius ke atas atau memiliki riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia. Selain itu, seseorang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara atau kota yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala juga dikategorikan sebagai dalam pemantauan. Dan orang yang pernah melakukan kontak langsung oleh pasien positif corona. Kemudian yang kedua adalah PDP atau pasien dalam pemantauan, yaitu seseorang yang mengalami riwayat perjalanan ke negara atau kota yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala-gejala COVID-19, dan seseorang yang mengalami gejala-gejala seperti demam mulai dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, dan radang tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis atau gambaran radiologis, serta pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas. Kemudian seseorang dengan demam mulai dari 38 derajat Celcius ke atas atau ada riwayat demam atau ISPA ringan sampai berat atau pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki salah satu dari paparan riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19, memiliki riwayat perjalanan ke provinsi atau kota, memiliki sejarah kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke provinsi atau kota yang terdapat kasus COVID-19. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan rapid test COVID-19 adalah yang pertama adalah APD atau alat perlindungan diri, yang kedua adalah rapid test, yang ketiga adalah lancet dan pipet. Kemudian bahannya adalah sampel darah, larutan buffer, dan alkohol. Selanjutnya adalah tata laksana atau tahap pemeriksaan COVID-19. Yang pertama adalah
Lakukan pembersihan dengan menggunakan cairan antiseptik atau alkohol pada area pengambilan darah pada salah satu ujung jari pasien guna untuk membunuh kuman dan mencegah infeksi. Lalu, jari yang sudah dibersihkan dengan alkohol kemudian ditusuk menggunakan jarum lancet sekali pakai untuk mengambil sampel darah. Setelah itu, sampel darah akan keluar dari ujung jari tangan dan diambil menggunakan pipet, lalu diteteskan pada plat strip atau bagian tengah yang berbentuk bulat dan dicampurkan 2 tetes larutan buffer. Kemudian dalam waktu 10 menit hasil tes akan keluar. Selanjutnya adalah analisa percobaan. Percobaan yang dilakukan adalah penapisan screening epidemiologi dengan menggunakan alat rapid test pada kasus COVID 2019. Jika deteksi antibodi dikatakan reaktif apabila salah satu atau kedua antibodi IgM atau IgG menunjukkan hasil reaktif. Ini menandakan bahwa pasien mengalami infeksi tertentu. Jika hasil antibodi dikatakan tidak reaktif bila kedua antibodi IgG dan IgM menunjukkan hasil non-reaktif, maka pasien tidak mengalami infeksi. Pemeriksaan rapid test COVID-19 perlu diulang sekali lagi pada 7-10 hari kemudian, dan apabila pemeriksaan rapid test juga rentan menghasilkan negatif palsu. Dan apabila pemeriksaan rapid test menghasilkan negatif atau palsu, ini artinya tes menunjukkan hasil negatif padahal terdapat virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 dalam tubuh pasien. Hasil negatif terjadi karena antibodi IgG dan IgM tidak langsung terbentuk saat terinfeksi. Butuh waktu 7 hari sampai antibodi muncul. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai rapid test pada kasus COVID-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq